semuanya, gue Binta. Di sini gue bakal nemenin kalian beberapa menit ke depan dan tentunya kalian bakal dapat wawasan dari bincang-bincang gue kali ini. Oke guys, jadi gue bakal ngebahas konten, tapi konten ini tuh berhubungan dengan konten gue yang minggu lalu. Jadi buat kalian yang belum nonton, mungkin kalian nonton dulu karena biar ceritanya itu nyambung, oke? A few moments later. Oke, tanpa berlama-lama, gue bakal ngebahas tentang detail gimana sih orang-orang yang kemarin gue sebutin itu masuk ke suku Sentinel. Yang pertama ada Maurice Vidal Portman pada tahun 1880. Dilansir dari Unilat, website Manchester, Portman ini terobsesi dengan penduduk Andaman. Kenapa terobsesi? Karena ia ingin memanjakan hasratnya untuk fotografi dan menempatkan komposisi dalam homoerotik atau yang biasa kita sebut homoseksual. Mengutip sebuah artikel tahun 2000 dalam Amerika Solar, Portman ini menetap di sana selama beberapa hari dan menemukan 6 anggota suku Sentinel, yaitu 1 pasangan tua dan 4 anak. Kemudian, Portman ini menculik mereka dan membawanya ke Port Blair, ada salah suatu kota di India. Tetapi, di dalam perjalanan, pasangan tua ini jatuh sakit dan kemudian akhirnya meninggal. Nah, akhirnya tuh berita penculikan yang berujung kematian itu kemungkinan sudah terdengar oleh suku Sentinel melalui mulut ke mulut. Makanya deh, mereka tuh punya sikap waspada, sikap tertutup terhadap orang asing. Karena dipicu oleh sejarahnya Portman. Nah, mungkin setelah kayak Portman melakukan kesalahan itu, Portman ini melakukan upaya pertemanan terhadap suku Sentinel dengan cara mengembalikan anak yang ia culik dan membawa hadiah. Tapi tetap saja dalam ekspedisi ini dianggap gagal, dan dalam buku yang ditulis Portman pada tahun 1899 yang berjudul A History of Our Relation with the Andamanese, compiled from History and Travel and from the Record of the Government of India, ia mengatakan, kita tidak bisa dikatakan telah melakukan apapun selain meningkatkan teror dan permusuhan mereka terhadap para pendatang. Nah, kalau kalian misalkan pengen baca gitu ya, penasaran, kemarin gue ngeliat di Google, di website gitu di Google, harganya itu sekitar $29 atau 400 ribuan gitu ya. Mungkin bisa kalian baca gitu untuk menambah wawasan kalian sendiri. Yang kedua, ada Madumala Kattopadhyay pada tahun 1991. Nah, ia ini seorang perempuan yang mempunyai mimpi sejak kecil untuk melakukan penelitian terhadap suku Sentinel. Ia merupakan seorang antropolog yang tergabung dalam Anthropological Survey of India atau ANSI. Pada awal mulanya nih, Mbak Kato ini kayak diragukan untuk melakukan penelitian terhadap suku Sentinel karena terkenal dengan suku yang tidak ramah dan suka membunuh. Jadi adalah gitu perdebatan antara para tim. Tapi setelah berdebat, akhirnya diperbolehkanlah Mbak Kato ini untuk melakukan penelitian dan menjadi seorang peneliti perempuan pertama kali terhadap suku Sentinel. Sebelum pergi ke suku Sentinel, Mbak Madumala Kattopadhyay ini dan orang tuanya harus membuat surat pernyataan tertulis bahwa telah memahami resiko yang terjadi dan tidak akan meminta kompensasi dari pemerintah jika terluka atau terbunuh. Pada percobaan pertama, ia dan tim pergi ke sana dengan membawa beberapa buah kelapa. Di bibir pantainya ada 4 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Kemudian, tim mencoba menghanyutkan beberapa buah kelapa. Ya, kenapa kelapa? Emangnya di sana gak ada buah kelapa? Iya, di sana tuh gak ada pohon kelapa yang tumbuh. Nah, tanpa disangka, laki-laki Sentinel ini
mengambil buah kelapa tersebut. Nah, di perjalanan kedua, ia dan tim itu kembali ke sana dengan membawa beberapa buah kelapa, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak orangnya. Nah, tanpa disangka, ternyata orang suku Sentinel itu mulai berani untuk mendekati perahu dan mengambilnya sendiri. Akan tetapi sangat disayangkan, ada salah satu anggota tim antropolog yang penasaran akhirnya mengambil hiasan yang berbentuk daun gitu yang dipakai oleh suku Sentinel. Kemudian itu suku Sentinelnya itu marah. Mungkin marah karena kayak, ih ngapain sih pegang-pegang, kayak, ih ngapain lu ngambil-ngambil gitu kali ya. Akhirnya dengan segera tim antropolog itu pergi meninggalkan pulau tersebut. Daripada dibunuh ya kan, atau ditembak pakai panah, ya mending pergi gitu. Nah, setelah beberapa bulan, akhirnya Madumala dan tim itu kembali ke sana lagi. Coba buat meneliti lagi. Tapi sayangnya cuaca buruk datang dan tidak ada orang yang ditemukan di pulau tersebut. Mungkin suku tersebut sedang berlindung karena hujan. Nah, akhirnya nih udah nih 22 tahun berlalu. Kayak Mbak Mala ini udah gak tertarik lagi untuk pergi ke sana. Akhirnya Mbak Mala ini bilang, mereka telah hidup di pulau itu selama berabad-abad tanpa masalah. Masalah mereka justru dimulai setelah mereka melakukan kontak dengan orang luar. Juga mereka tidak membutuhkan orang luar untuk melindungi mereka, karena apa yang mereka butuhkan hanyalah dibiarkan untuk hidup sendiri. Ya, jadi penelitian tersebut kayak udah tuh terbengkalai. Ya pokoknya ya udah aja gitu, udah gak tertarik aja gitu. Jadi ya udah. Yang ketiga ada John Allen Chow pada tahun 2018. Pria ini berusia 27 tahun dari Washington. Ia ini merupakan lulusan dari Oral Roberts University. Ia gemar mendaki gunung, camping, berkano, dan kayak melihat dunia gitu. Kayak ya pokoknya nih orang suka sama alam gitu. Ia bertujuan ke suku Sentinel diduga untuk menyebarkan agama Kristen. Gak lupa dia juga membawa buku Alkitabnya yang anti air. Nah, gimana nih? Kok si John ini bisa gitu loh ke sana? Padahal kan udah dilarang sama pemerintah India bahwa kepulauan tersebut tuh dilindungi gitu kan. Nah iya, John ini tuh membayar para nelayan untuk mengantarnya ke pulau tersebut. Tapi para nelayan ini tuh nggak berani untuk mendaratkan si John ini ke pulau tersebut karena pada tahun 2006 ada seorang nelayan yang nggak sengaja itu terdampar ke pulau Sentinel. Kemudian tuh akhirnya besokannya tuh dibunuh gitu sama suku Sentinel. Makanya lah para nelayan juga ogah gitu mempertaruhkan nyawa demi mendaratkan turis asing. Tapi si John ini gak kehabisan akal. Pas udah mau deket bibir pantai gitu, si John ini langsung lompat ke kano, langsung mengayuhnya sendiri. Nah langsung deh tuh disambut sama beberapa orang suku Sentinel dengan membawa busur dan anak panah gitu. Tapi si John ini sambil berteriak ngomong kayak, aku John dan aku mencintai Yesus dan kalian. Kayak gitu. Tapi kan ya percuma gitu. John mau ngomong apa, mau teriak juga gak ngerti, gak paham gitu suku Sentinelnya. Selain berteriak, John juga membawa hadiah ikan gitu. Komunikasi yang dilakukan oleh John terhadap suku Sentinel ini menjadi lebih rumit setelah ia mencoba memberi ikan dan beberapa hadiah seperti gunting, alat memancing, peniti, dan bola. Seorang anak laki-laki menembakkan panahnya ke Alkitab yang dipegang oleh John. Nah, sampai 2 hari kemudian si John ini bingung. Karena dia terus terombang-ambing di lautan, akhirnya dia tuh menulis surat untuk orang tuanya kalau misalkan ia gak bisa kembali ke rumahnya dari suku Sentinel Utara.
Nah, akhirnya juga dia ngomong nih sama nelayan yang ngeliatin dia dari jauh kayak, yaudah lu nggak apa-apa pergi aja, gue bisa kok sendiri kayak gitu. Nah, setelah meyakinkan para nelayan, akhirnya si nelayan ini ninggalin lah si John ya kan, mungkin karena percaya, oh yaudah karena lu aman gue tinggal. Nah, keesokan harinya setelah nelayan ngecek gitu kan, ternyata yang udah ditemukan adalah tubuh John sudah diseret-seret oleh suku Sentinel di bibir pantai menggunakan tali. Orang-orang tuh nggak ada yang tahu gitu loh, si John ini kenapa, dibunuhnya pakai apa. Tapi polisi itu menduga kalau misalkan si John ini dibunuh dengan anak panah oleh suku Sentinel. Nah, polisi juga nggak bisa kayak ngehukum suku Sentinel yang ngebunuh John karena sudah ada larangan bahwa orang asing tuh dilarang datang ke pulau itu. Jadi ya balik lagi gitu ke hukum, kayak suku Sentinel ini nggak berhak untuk disalahin. Terus pihak berwenang ini sudah melakukan kayak pencarian terhadap mayat John, tapi tuh langsung disambut tidak ramah oleh penduduk Sentinel. Pada akhirnya polisi hanya menduga titik tempat penguburan John, dan akhirnya para nelayan yang mengantar John pergi ke sana dipenjarakan selama beberapa tahun gitu. Ya, terus ya udah gitu. Pada akhirnya keluarga John sudah memaafkan. Mayatnya juga gak bisa diambil. Terus mayat yang nelayan pada tahun 2006 juga gak bisa diambil karena emang susah gitu membawa sesuatu yang ada di pulau itu. Kayak ya udah, hidup mereka, hidup kita. A few moments later. Mungkin segitu aja cerita dari gua. Mungkin ada kesalahan kata atau revisi atau informasi yang ingin kalian tambahkan gitu dari pengetahuan kalian. Kalian bisa komen. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus tungguin cerita selanjutnya dari gue, konten selanjutnya dari gue. Bye bye.